Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua dan Ananda Bapak yang Bapak sayangi. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi gaya bahasa atau biasa juga disebut dengan majas. Nah, perlu sahabat ketahui dan perlu Ananda Bapak semua ketahui bahwa di dalam mempelajari tentang majas itu merupakan gaya bahasa. Apabila bahasa itu diberi sentuhan gaya, maka bahasa tersebut akan menjadi semakin indah dan memiliki makna yang semakin dalam. Sama halnya seperti sebuah tarian. Apabila sebuah tarian itu diberikan suatu sentuhan gaya, maka tarian tersebut akan menjadi lebih indah. Sama halnya dengan bahasa Indonesia. Apabila di saat kita berbahasa diberikan sentuhan gaya, maka gaya tersebut akan menjadi lebih indah dan memiliki makna yang lebih mendalam. Nah, gaya bahasa itulah kita sebut dengan majas. Apa saja majas-majas itu? Mari simak video ini sampai selesai. Baik, kita akan mengenal dulu mengenai macam-macam gaya bahasa atau macam-macam majas. Yang pertama, ada majas perbandingan. Nah, abaikan dulu ampas mesin itu apa maksudnya akan Bapak jelaskan setelah ini. Yang kedua, ada majas perulangan atau majas penegasan. Yang ketiga, ada majas pertentangan. Dan yang keempat, ada majas sindiran. Ananda perhatikan 4 tulisan besar yang berwarna merah itu. Ada ampas mesin, ada pepes kari, ada anti pahit, dan ada ISIS. Itu adalah macam-macam majas. Ya, itu adalah akronim atau singkatan supaya Ananda mudah dalam memahami dan menghafal majas tersebut. Ya, kita masuk yang pertama mengenai majas perbandingan. Macam-macam majas perbandingan adalah ampas mesin. Apa itu ampas mesin? Ayo kita saksikan. Baik, kita masuk pada majas perbandingan. Majas perbandingan itu yang pertama adalah asosiasi. Asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda, namun dianggap sama. Pada majas asosiasi menggunakan kata bagaikan, umpama, seperti, dan sebagainya. Contohnya adalah pasangan itu sangat serasi, bagaikan pinang dibelah dua. Nah, itu adalah contoh majas asosiasi. Yang kedua, ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan ungkapan makna yang memiliki arti. Nah, contohnya apa? Ungkapan makna yang digunakan yaitu setiap hari ayahku banting tulang demi menghidupi keluarga. Banting tulang yang dimaksud bukan ayahnya membanting tulang, tetapi banting tulang yang dimaksud adalah bekerja keras demi menghidupi keluarga. Jadi, majas metafora ini dia menggunakan ungkapan yang memiliki makna. Ya, contoh lain, dia adalah seorang kutu buku. Nah, bukan berarti temanmu itu kutu, tetapi kutu buku bermakna orang yang gemar membaca dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Nah, benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, penaku. Pena saya menari-nari di atas kertas. Artinya menari-nari,
pena itu bisa menari seperti manusia. Artinya apa? Artinya pena itu sedang menulis-nulis di atas kertas. Contoh lain, mobilku terbatuk-batuk di pinggir jalan. Mobilnya bisa batuk, bertingkah laku seperti manusia. Tetapi maknanya mobilku terbatuk-batuk berakna mobil itu mogok atau mobil itu rusak. Nah, itu majalah majas personifikasi. Selanjutnya yang keempat ada majas alegori. Majas alegori ini sama atau hampir mirip seperti majas asosiasi. Nah, hanya bedanya majas alegori ini perbedaannya dia lebih puitis. Ya, lebih puitis. Contohnya, kecantikan wajahmu bagaikan bunga yang sedang mekar. Nah, yang terakhir adalah majas simbolik. Majas simbolik ini adalah majas yang menggunakan simbol atau kata-kata yang memiliki arti lain. Maksud simbol adalah contoh, gadis itu memiliki hati yang begitu putih. Putih di sini bermakna bukan hati gadis itu berwarna putih, tetapi putih memiliki makna bahwa berarti suci. Contoh lain, merah berarti berani, kelabu berarti sedang berduka, dan sebagainya. Nah, Ananda perhatikan dari kelima majas perbandingan ini, tulisan berwarna merah dihafal, inilah akronim singkatan supaya Ananda mudah menghafalnya. AMPAS. Baru AMPAS. Tadi Ananda ingat bahwa majas perbandingan adalah ampas mesin. Kita lihat lagi mesinnya itu apa. Nah, ampasnya ini mesinnya adalah yang selanjutnya ada metonimia. Metonimia masih termasuk majas perbandingan. Nah, majas metonimia adalah majas yang menggunakan nama merek dalam penggunaannya. Nama merek ini adalah nama produk. Nah, jadi nama produknya disebutkan seperti iklan, ya. Contoh, ayahku menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan menaiki Garuda. Garuda dimaksudkan di sini bukan burung Garuda, tetapi Garuda adalah nama sebuah maskapai penerbangan. Ya, contoh lain, Adidas selalu menemaniku ke sekolah. Adidas bermakna sepatu. Jadi mereknya langsung disebutkan. Itulah majas metonimia. Selanjutnya ada majas sinekdok. Nah, ini majas terakhir dalam majas perbandingan, yaitu majas sinekdok. Mana majas sinekdok ini terbagi dua. Ada majas sinekdok pars pro toto, ada majas sinekdok totem pro parte. Majas sinekdok pars pro toto ini bermakna sebagian menyatakan keseluruhan. Contoh, bocah itu sampai saat ini belum kelihatan batang hidungnya. Batang hidung ini adalah sebagian dari tubuh manusia. Tetapi yang dimaksud batang hidung di sini adalah orangnya. Ya, bukan batang hidungnya, tetapi diumpamakan batang hidung ini adalah secara keseluruhan orangnya. Jadi sebagian menyatakan keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua ada majas sinekdok totem pro parte. Majas sinekdok totem pro parte itu kebalikan dari majas sinekdok pars pro toto. Majas sinekdok totem pro parte bermakna keseluruhan, menyatakan sebagian. Contoh, pertandingan sepak bola hari ini adalah Indonesia melawan Malaysia. Nah, Indonesia ini seperti kita ketahui bersama bahwa ketika suatu negara bertanding sepak bola, itu yang bertanding hanya 11 orang. 11 orang dari Indonesia sebagai satu tim dan 11 orang dari Malaysia sebagai satu tim. Nah, tetapi ya nama yang disebutkan adalah Indonesia. Ini keseluruhan, bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia bermain sepak bola. Tetapi hanya 11 orang, tetapi yang disebutkan adalah keseluruhan. Nah,
itu adalah majas sinekdok totem properti. Di sini Ananda bisa lihat tulisan berwarna merah mesin. Nah, tadi ampas, ini mesin. Nah, metonimia diambil me-nya, sinekdok diambil sin-nya, mesin. Jadi, macam-macam majas perbandingan adalah ampas mesin. Ada 7 majas perbandingan ampas mesin. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, itu adalah macam-macam majas perbandingan. Kita lanjutkan mengenai majas yang kedua, yaitu ada majas perulangan. Ada yang menyebutkan majas perulangan, ada yang menyebutkan majas penegasan. Nah, apa saja majas perulangan atau majas penegasan itu? Yang pertama ada pleonasme. Pleonasme adalah majas yang memiliki makna ganda. Apa maksudnya makna ganda? Contoh, maju ke depan, mundur ke belakang. Hei kamu, silakan maju ke depan. Kenapa dikatakan makna ganda? Karena yang namanya maju pasti ke depan, tidak ada maju ke belakang. Yang namanya mundur pasti ke belakang. Yang namanya naik pasti ke atas. Yang namanya turun pasti ke bawah. Nah, tetapi dalam majas pleonasme memiliki makna ganda. Sering ini digunakan. Silakan Ananda maju ke depan. Nah, itu adalah majas pleonasme. Nah, kemudian ada majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang menyebutkan subjek secara berulang-ulang. Subjek ini adalah orangnya. Contoh, dia yang kusayang. Maaf, ini saying. Dia yang kusayang. Dia yang kucinta. Dia yang kumanja. Dia. Ya, sering diulang-ulang. Itu adalah majas repetisi. Yang ketiga adalah majas paralelisme. Paralelisme adalah majas yang menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang digunakan berupa dan atau. Ya, dan atau ini dipadukan dengan kata yang berlawanan. Contoh, siang dan malam dia tetap berjuang demi menafkahi keluarganya. Jauh atau dekat, jalan itu harus kutempuh. Nah, jadi siang, malam itu bertentangan dihubungkan dengan kata hubung dan. Jauh, dekat itu bertentangan dihubungkan dengan konjungsi atau. Kemudian selanjutnya ada majas klimaks. Nah, masih bagian dari majas perulangan. Majas klimaks ini adalah majas yang mengurutkan urutan dari yang terkecil hingga terbesar. Urutan yang dimaksud adalah jabatan dari yang terkecil hingga terbesar. Contoh, dari RT, RW, lurah, camat, wali kota hingga gubernur turut hadir memeriahkan acara tersebut. Nah, para pejabat ini disebutkan berurutan dari urutan yang terkecil atau urutan yang terendah menuju urutan yang terbesar atau urutan yang tertinggi, ya. Dari RT, RW, lurah, camat, wali kota hingga gubernur. Pangkat tertinggi turut hadir memeriahkan acara tersebut. Itu adalah majas klimaks. Selanjutnya ada majas anti klimaks. Nah, anti klimaks ini adalah kebalikan dari majas klimaks. Majas anti klimaks adalah majas yang mengurutkan urutan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, kebalikannya ya. Contoh, mulai dari kepala dinas, kepala sekolah, guru dan siswa turut melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di sekolah. Nah, ini disebutkan secara berurutan dari yang tertinggi jabatannya, yaitu kepala dinas, kemudian kepala sekolah, kemudian guru, dan paling terkecil adalah siswa. Nah, itu adalah majas, macam-macam majas perulangan atau majas penegasan. Terakhir, ada majas retorik. Dari majas penegasan ini terakhir ada majas retorik. Majas retorik ini adalah penggunaan majas yang berupa pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak memerlukan jawaban.
Contoh, siapa lagi yang mengharumkan nama bangsa kalau bukan kita? Nah, dia berupa pertanyaan tapi tidak perlu jawab. Nah, siapa lagi yang mengharumkan nama bangsa kalau bukan kita? Siapa lagi yang membersihkan kelas kalau bukan orang yang piket hari ini? Nah, itu adalah macam-macam majas penegasan atau majas perulangan. Kita lanjut, jenis majas yang ketiga adalah majas pertentangan. Majas pertentangan ini, yang pertama ada majas antitesis. Majas antitesis ini adalah majas yang menggunakan antonim dalam kalimat. Antonim adalah lawan makna. Ya. Antonim adalah lawan makna digunakan dalam kalimat. Contoh, tua muda, besar kecil, kaya miskin, turut bersukaria menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, disebutkan tua muda berlawanan, besar kecil berlawanan, kaya miskin berlawanan, turut bersukaria menyambutkan hari raya Idul Fitri. Itu adalah majas antitesis. Kemudian yang kedua ada majas paradoks. Majas paradoks ini adalah majas yang menggambarkan perasaan yang bertentangan atau berlawanan dengan kenyataan. Contoh, aku merasa sepi di tengah hiruk pikuk dunia. Aku merasa sepi di tengah-tengah keramaian. Ya, jadi dia berlawanan, perasaannya itu bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang ketiga ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah majas yang berlebih-lebihan dalam penggunaannya. Contoh, suaramu menggelegar, membelah angkasa. Nah, itu adalah majas hiperbola. Pujiannya itu berlebihan. Nah, kemudian ada majas litotes. Majas litotes adalah majas yang menggambarkan sifat yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, majas litotes ini sifatnya merendah, ya, tidak sombong. Contoh, mampirlah ke gubuk reotku ini. Dia bilang gubuk reot, tetapi kenyataannya rumahnya bagaikan istana. Tapi dia tidak sombong, dia rendah hati. Walaupun rumahnya mewah, megah, dia mengatakan gubuk reot. Nah, ini adalah majas litotes. Perhatikan tulisan warna merah ini kalau disingkat menjadi antipahit. Antipahit ini adalah macam-macam majas pertentangan. Nah, kenapa akronim ini dibuat? Supaya Ananda mudah dalam mengingat dan memahami majas ini. Kita lanjut pada majas terakhir, yaitu ada majas sindiran. Majas sindiran ini, yang pertama ada majas ironi. Majas ironi adalah majas yang berupa sindiran secara halus. Nah, jadi majas ironi ini sifatnya menyindir, tetapi sindiran itu secara halus. Contoh, bagus sekali tulisanmu, seperti cakar ayam. Nah, itu adalah sindiran secara halus. Padahal tulisannya jelek, tetapi tidak langsung disampaikan jelek, tetapi disindir secara halus. Bagus sekali tulisanmu, seperti cakar ayam. Nah, yang kedua ada majas sinisme. Majas sinisme ini majas sindiran, tetapi secara langsung disampaikan. Tidak ada kiasan-kiasan, tidak ada ditutup-tutupi, langsung disampaikan. Nah, contoh, ya ampun jeleknya tulisanmu. Nah, langsung nyindirnya itu. Nah, dan yang paling parah adalah majas yang ketiga, yaitu majas sarkasme. Majas sarkasme ini adalah majas yang berupa sindiran secara langsung. Sudahlah menyindir secara langsung, kasar pula, menggunakan kata-kata makian pula. Nah, jadi majas sarkasme ini sangat kurang ajar sekali. Ya, contoh, ya ampun jeleknya tulisanmu, goblok banget kamu ya, nggak belajar nulis ya dari SD, tolol. Nah, artinya sudahlah nyindir, kasar, menggunakan kata-kata makian. Nah, itu adalah majas sarkasme. Nah, itu adalah macam-macam jenis majas.
Ada 4 majas seperti yang sudah tadi Bapak jelaskan. Ananda silakan ulang kembali video ini jika belum memahami, dan jika ada pertanyaan silakan Ananda bertanya di kolom komentar. Dan pesan Bapak satu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.